Di sisinya, Bai Mingzong berkata tanpa daya, Kaisar Yifan sudah mati. Di bawah serangan keluarga Ye, kuil yang terbakar tidak dapat membantu kita sama sekali. Di sisi lain kuil bintang langit yang pertama, aku benar-benar diam sekarang. Aku tidak tahu apa yang kulakukan. Gembala, menang. Siapa sangka keadaan akan menjadi seperti ini. Kaisar Xuanhao bersatu dengan Mu Yun untuk membunuh Kaisar Radium. Kaisar Yutian dibunuh oleh Mu Yun dan Kaisar Yifan dibunuh oleh Lu Qingfeng. Ketika mereka mendengar berita itu, mereka telah berpikir lama sebelum menyadarinya. Namun, setelah perang ini, 3 Kaisar Surgawi meninggal secara langsung, dan 2 Kaisar Surgawi terakhir tampaknya. Mereka tidak mau bekerja sama-sama sekali. Saat ini, di dunia Changlan, para penggembala dan Kaisar dapat melihat bahwa Kaisar tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengan para penggembala. Dong dong dong, suara ledakan tumpul bergema di langit, dan sosok di cakrawala, seperti belalang dan semut, menutupi langit dan bumi, dan datang pada saat ini. Mereka yang datang akan datang. Xuan Tianyin dan Bai Mingzong saling memandang dan melihat sedikit keputusasaan di mata masing-masing. Lonceng putih, Xuan Tianyin, minuman keras terdengar pada saat ini, hanya untuk melihat sosok di langit, datang pada saat ini. Sayapnya terbentang dan lebar. Posturnya megah seperti gunung, dan sayapnya selengkap hutan. Ke atas dan ke bawah di seluruh tubuh, memancarkan cahaya hijau redup. Sekilas orang hanya merasa itu adalah benteng yang bergerak. Zhou Yu Kunpeng, ketika sosok itu mendekat, tiba-tiba dia berubah menjadi seorang anak laki-laki berusia 16 tahun, berpakaian biru, berdiri di udara dan melihat ke bawah. Kita bertemu lagi, anak muda, ini Mo Susu. Mo Susu berkata langsung, dalam beberapa tahun terakhir, Zhou Yu Xuanwu dan Harimau Putih Zhou Yu bersama-sama membakar istana surgawi dan membantai Zhou Yu Kunpeng kami. Sebagian besar orang kami terbunuh dan terluka, dan semua orang yang tersisa hidup sebagai budak. Xuan Tianyin, lonceng putih. Hari itu, saya melihat orang tua saya dibunuh dan kakek saya dibunuh dengan mata kepala sendiri. Tahukah Anda berapa tahun saya menunggu sehari? Mata Mo Susu sangat mematikan, dan suaranya penuh dingin. Dia berteriak dengan marah, hari ini, aku datang untuk mengambil nyawa anjingmu. Di sisi tubuh Mo Su, Zhu Yinyin mencuci rok hitamnya dan berdiri di sana, cerah dan bergerak tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Xuan Tianyin memandang Mo Susu dan Zhu Yinyin, tersenyum dan berkata, Zhu Yinyin, kapan kamu mengikuti Mu Qingyu? Dalam beberapa tahun terakhir, karena keberadaan kipas burung pipit, Kaisar Yifan juga takut padamu. Tanpa diduga, sebelum kamu menyadarinya, kamu Zhou Yuzuk telah datang bersama dengan Mu Qingyu. Zhu Yinyin berkata dengan lemah, klan Zhou Yu, salah satu dari 8 keluarga dewa, apakah kamu bersedia jatuh? Mau jatuh? Bai Mingzong tertawa dan berkata, Zhu Yinyin, kamu sangat tidak tahu malu. Kamu telah berlindung pada penggembala, tetapi kamu mengatakan kami bersedia merosot. Itu saja. Pemenangnya adalah raja, penggembala menang. Kamu benar dalam segala hal yang kamu katakan. Zhu Yinyin terlalu malas untuk berbicara lebih banyak. Mo Susu melangkah keluar dan bersenandung, ayolah. Dalam sekejap, puluhan ribu tentara bergegas keluar. Dan Mo Susu langsung membunuh Bai Mingzong dan Xuan Tianyin. Nafas lapangan yang kuat meletus. Saat ini, Mo Susu jelas telah mencapai tahap awal kaisar. Namun, Xuan Tianyin dan Bai Mingzong tidak peduli. Nafas di tubuh mereka terlihat, yang juga merupakan keadaan awal kaisar. Dalam sekejap mata, tabrakan itu terjadi. Zhu Yinyin juga bergabung dengan mereka saat ini. Pada tahap awal dari 4 kaisar, pertempuran berfluktuasi dan berani serta tak terkalahkan. Di seluruh dunia, seni bela diri dari 4 keluarga sedang bertarung satu demi satu saat ini. Selama bertahun-tahun, Mo Susu diam-diam mengembangkan dan memperluas kewarganegaraan Zhou Yu di dalam batas Zhou Yu. Tentu saja, Mu Qingyu juga membantu. Saat ini, istana surga yang terbakar di surga ketiga telah menurun dan akan direbut oleh klan Ye. Macan putih Zhou Yu dan Zhou Yu Xuanwu telah kehilangan pendukung terbesar mereka dan tidak mampu menghadapi badai. Klan Zhou Yu, saatnya bersatu. Momentum mengerikan terjadi, dan keempat kaisar bertempur di bumi. Itu menakjubkan. Hanya saja kali ini, Xuan Tianyin dan Bai Mingbel terkejut dengan penemuannya. Mo Susu, Zhu Yinyin, meskipun kedua orang ini juga merupakan kaisar tahap awal, mereka sebenarnya jauh lebih buruk daripada mereka.
Di awal perang, mereka ditindas oleh Mo Susu dan Zhu Yinyin. Jika ini terus berlanjut, mereka akan kalah. Bagaimana? Pada saat ini, Xuan Tianyin dan Bai Mingbel mundur satu demi satu. Tuan Lei Xuan, tolong bantu kami. Xuan Tianyin meminumnya dan tampak murung. Sudah kubilang 2 waktu lalu. Tidak apa-apa menunggu di perbatasan Jeoyu. Saat sebuah suara terdengar, guntur bergetar dan bergemuruh di kehampaan. Ketika guntur terdengar, saya hanya melihat sesosok tubuh berjalan keluar selangkah demi selangkah di saluran ruang waktu yang retak, dipenuhi guntur, seperti Thor, datang secara bertahap. Lei Xuan, yang menempati peringkat ke-18 dalam daftar Changlan. Lei Xuan muncul saat ini, berdiri dengan tangan di punggung, tersenyum dan berkata, Xuan Tianyin dan Bai Mingbel. Kalian berdua tidak akan mati hari ini. Jika 4 gerbang surgawi dibuka, kalian pasti akan mendapatkan sesuatu. Keluarga Jeoyu di luar Changlan sangat kuat. Bagaimanapun juga, kalian semua adalah keturunan keluarga Jeoyu. Pada saat ini, Mo Susu dan Zhu Yinyin mengerutkan kening dan memandang pengunjung itu. Lei Xuan, bagaimana dia muncul di sini? Pada saat ini, Lei Xuan berkata lagi, Mo Susu, Zhu Yinyin, Jeoyu Kunpeng, dan Jeoyu Rosevins berasal dari akar yang sama dengan Jeoyu Macan Putih dan Jeoyu Xuanwu. Mengapa terlalu mendesak untuk menggoreng satu sama lain? Bersenandung, Mo Susu bersenandung dingin, hari ini adalah mengalahkan Xuan Tianyin dan Bai Mingzong. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan menghancurkan 2 keluarga dan 4 pembuluh darah keluarga Jeoyu. Saya ingin bersatu, unifikasi, lalu semuanya dikirim oleh para penggembala, bukan? Lei Xuan berkata sambil tersenyum ringan, Mu Qingyu dan Mu Yun tampaknya lebih unggul sekarang, tetapi kenyataannya, kematian mereka tidak lama lagi. Saya menyarankan Anda untuk menjaga jarak dari para penggembala. Mo Susu mendengus ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi berkata sambil mencibir, benarkah? Bagaimana kamu bisa menyaksikan Kaisar Radium terbunuh di surga ke-6, tetapi kamu tidak punya pilihan? Sejauh yang aku tahu, Ye Yuxi juga melangkah ke ranah Dewa Jalan. Keluarga Gembala, 2 orang kuat di ranah Dewa Jalan, bahkan keluarga Kaisar, tidak bisa menandinginya. Mendengar ini, mata Lei Xuan menjadi dingin. Mu Yun, jika kamu berani muncul di hadapanku dan tidak mendapat bantuan dari orang lain, mudah bagiku untuk membunuhnya. Lei Xuan berkata lagi, Mo Susu, aku memberimu kesempatan, bukan karena aku takut pada penggembala. Kekuatan penggembala di Changlan tidak berarti apa-apa bagi orang di luar Changlan. Aku akan bertanya lagi padamu. Berhenti di sini, berjabat tangan dan berdamai. 4 pembuluh darah keluarga Jeoyu bertanggung jawab atas dunia Jeoyu. Apakah kamu setuju? Jika kamu setuju, aku akan mengampunimu. Jika kamu tidak setuju, aku akan menghancurkanmu, Mo Susu dan Zhu Yinyin. Suara ketidakpedulian menyebar. Mo Susu dan Zhu Yinyin mendongak dengan amarah di mata mereka. Di masa lalu, tingkat Kaisar adalah kekuatan tempur terkuat di Changlan. Dengan pemulihan dan kebangkitan para kaisar besar di zaman kuno, masa-masa awal tingkat Kaisar di Changlan tidak dapat mengendalikan peristiwa-peristiwa besar. Tetapi jika mereka mengalah seperti ini, tentu saja mereka tidak mau. Saat ini, Bai Mingzong dan Xuan Tianyin tersenyum dingin. Akui saja kekalahan. Bagaimana mungkin? Klan Kaisar tidak bisa diandalkan. Ada klan Lei, mudah membunuhku. Datang dan coba, Lei Xuan. Saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dengan suara sosok itu. Semua orang melihat retakan di langit. Di antara retakan itu perlahan-lahan menyebar, dan nafas yang berdebar-debar pun pecah. Saya hanya melihat 2 sosok dan keluar dari mereka. Salah satunya mengenakan kemeja hitam panjang dengan kesan luar biasa. Sosok lainnya tampak seperti Mo Susu. Dia tampak seperti anak laki-laki berusia 16 tahun. Alisnya agak mirip dengan pemuda itu, tapi dia terlihat lebih tampan. Lei Xuan menatapnya saat ini, dengan sedikit ketidakpedulian di matanya, dan bersenandung, Mu Yun. Aku di sini, bunuh aku. Mu Yun berkata langsung, membunuhku itu mudah, coba aku lihat betapa mudahnya bagimu. Lei Mingdong berpikir begitu sebelum dia mati di tanganku. Sangat mudah untuk membunuh Mu Yun. Lei Xuan mendengus dingin, jangan mengira ibumu telah mencapai alam Tuhan, dan kamu bisa menjadi tidak bermoral. Jangan menjebakku. Mu Yun berjalan keluar selangkah demi selangkah dan berkata sambil tersenyum, ayah dan ibuku hampir tidak ikut campur.
Kamu harus sadar bahwa menghadapimu, kamu tidak membutuhkan ibuku. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk membunuhku dengan mudah. Datang, Mu Yun meminumnya dan terlihat acuh tak acuh. Tiba-tiba, ki pembunuh di tubuhnya meluncur dan menekan seluruh Lei Xuan. Pada saat berikutnya, cahaya guntur di sekitar tubuh Lei Xuan berangsur-angsur menyusut. Bukan Lei Xuan yang menyimpannya, tapi penindasan teror Mu Yun. Mendiang Kaisar. Lei Xuan menatap Mu Yun dengan kewaspadaan di matanya. Keadaan mendiang Kaisar. Orang ini, bagaimana dia bisa dipromosikan begitu cepat? Mu Yun memandang Lei Xuan dan berkata lagi, jika kamu tidak datang, aku akan pergi. Pada saat ini, sosok Lei Xuan tiba-tiba melayang ke udara, tangannya terkepal, dan guntur yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Bahkan di masa Kaisar selanjutnya, lalu kenapa? Lei Xuan adalah seorang jenius dari keluarga Lei. Dia adalah kaisar tingkat tertinggi. Dia selangkah lebih dekat ke tingkat alam dewa Dadao. Mu Yun, itu tidak terlalu menakutkan. Formula guntur kosong, guntur pecah. Lei Xuan meminum sepatah kata pun dan memegangnya di telapak tangannya. Dalam sekejap, dia memadatkan cahaya guntur menjadi manik-manik guntur, ribuan jumlahnya, dan berkumpul pada saat ini. Tao Jue, melihat adegan ini, ekspresi Mu Yun menjadi tenang. Chang Lan Bang, yang bisa mencapai level 20 teratas, lebih kuat dari level 50 teratas dalam memahami dan mengendalikan formula yang bernas. Ini jelas bukan level Jicue yang dimainkan oleh Lei Xuan. Guntur memenuhi udara, dan ada temperamen samar sirkulasi kekuasaan Tao. Pada saat ini, mata Mu Yun melihat, dan dia menggenggam telapak tangannya. Di telapak tangannya, kekuatan bergulir terus mengalir. Di lautan jiwa, pintu reinkarnasi berhenti. Di antara 12 bayangan virtual, yang terakhir, bayangan virtual oven di langit dan bumi, menyala saat ini. Saat itu tercium bau panas yang menyengat, seolah mampu membakar langit. Itu lebih dingin dan lebih ganas dari sumber api, menderu dan menyebar ke lengan Mu Yun. Semangat mengerikan muncul, Yanlong, tak tertandingi. Sepatah kata jatuh, Mu Yun mencengkeram telapak tangannya dan mengulurkannya dalam sekejap. Saat itu, aku hanya melihat roh naga api seukuran ibu jari di telapak tangannya, yang menembus udara dalam sekejap. Saat roh naga api melaju, kecepatannya secara bertahap meningkat. Dalam sekejap mata, ia telah menyebar hingga ribuan kaki, dan kemudian melonjak lagi. Dalam adegan ini, seperti di masa lalu, Mu Yun menampilkan naga magma di oven langit dan bumi. Namun di depan Yanlong, bagian dalamnya penuh dengan batu kristal keras, namun bagian luarnya diselimuti api yang paling murni. Mengintegrasikan 12 harta paling berharga dari kelaparan, Mu Yun sekarang dapat mengandalkan reinkarnasi Tianmen untuk menampilkan 12 jenis kekuatan. Setiap jenis kekuatan adalah inti dari setiap harta kelaparan yang paling berharga. Karena harta karun ini sudah menjadi Tao dan alasan langit dan bumi. Rusak. Dengan kata minum, Mu Yun menggoyangkan telapak tangannya, dan naga panas itu naik ke langit dan langsung membunuh manik-manik guntur di depannya. Boom! Tiba-tiba, suara gemuruh bumi terdengar. Pecahnya teror melanda seluruh dunia dalam sekejap. Tubuh Yan Dragon sangat besar. Manik-manik guntur menghantamnya dan meledak dalam sekejap, membuat api di sekitar tubuh naga Yan redup. Namun, banyak manik-manik guntur yang meledak, tetapi tidak dapat melukai batu kristal di inti Yanlong. Dengan cara ini, Yanlong diblokir oleh Lei Zhu, tetapi kecepatannya tidak berkurang dan mendekati Lei Xuan. Formula guntur meteor, penguburan guntur. Lei Xuan dengan cepat membuat segel dengan tangannya dan membunuh lagi. Roh pembunuh di tubuhnya tiba-tiba muncul. Guntur itu terjalin menjadi rantai, meraung dalam sekejap dan langsung menuju ke arah naga. Rantai Tao yang panjangnya ribuan kaki, seolah mampu mengunci langit dan bumi. Pada saat ini, roh jahat yang sangat kuat meletus. Melihat adegan ini, Mu Yun mendengus dingin, dan sosoknya keluar dan mendarat di atas naga Yan. Lei Xuan, terakhir kali aku melihatmu, aku mungkin tidak bisa membunuhmu, tapi kali ini, aku akan membunuhmu. Ini sangat sederhana. Sepatah kata jatuh, Mu Yun menginjak, naga panas itu meraung, tubuhnya berbalik, suara benturan dan putus terdengar, dan rantainya putus pada saat ini. Kecepatan Yanlong bertambah cepat dan tiba-tiba mencapai Lei Xuan. Mu Yun menatap Lei Xuan dan berkata dengan acuh tak acuh, sangat mudah untuk membunuhku, bukan? Di antara nafas naga panas itu,
nyala api menyembur. Saat berikutnya, dia membuka mulutnya dan menelan tubuh Lei Xuan. Untuk sesaat, terjadi keheningan. Satu gerakan, mati. Lei Xuan, orang super kuat ke-18 dalam daftar Changlan, langsung terbunuh oleh gerakan Mu Yun. Ini, ketika Zhu Yinyin melihat pemandangan ini, dia tertegun sejenak. Mu Yun di periode akhir Kaisar cukup kuat untuk bagian ini. Ini luar biasa. Pada saat ini, tubuh Yanlong berangsur-angsur runtuh, dan tubuh Lei Xuan juga menghilang. Seorang kaisar tertinggi meninggal. Langit gelap mendung dan bel putih berbunyi. Saat ini, saya hanya merasa kedinginan dan menusuk. Mu Yun sangat kuat. Pada saat ini, Mu Yun berjalan selangkah demi selangkah, dan pemuda di sisinya juga mengikuti. Lonceng putih, Xuan Tianyin. Saat ini, saya tidak mau menerima hidup saya. Saya masih ingin mengandalkan orang lain untuk menyerang gembala saya. Mu Yun berkata dengan acuh tak acuh, kalian berdua tidak perlu bertahan hidup. Genggaman telapak tangan, kekuatan medan teror, memadat saat ini. Tiba-tiba, aura pembunuhan dan pemotongan pecah, dan tubuh Xuan Tianyin dan Bai Mingzong hancur berkeping-keping. Mati. Pada masa awal Kaisar, dia meninggal begitu saja. Mo Susu dan Zhu Yinyin bereaksi setelah sekian lama. Melihat Mu Yun lagi, mereka hanya berpikir bahwa orang ini semakin tidak terlihat. Mu Yun, kamu terlalu lancang. Raungan bergema di langit saat ini. Mu Yun mendongak dan berkata sambil tersenyum, Lei Wuyu, datang dan berkompetisi. Pada saat ini, kekosongan itu retak dan sebuah telapak tangan besar langsung berguling di atasnya. Melihat telapak tangan raksasa jatuh, Mu Yun tersenyum dengan tenang. Telapak tangan mengembun, seperti guntur tumpul, dan kemudian meledak seperti nyanyian naga. Tianlong Huang Yin, sebuah kata ringan melayang jatuh, dan semua orang melihatnya. Tampaknya ada senjata panjang, menembus udara dan berubah menjadi sosok naga virtual. Lalu terdengar suara nyanyian naga yang mengguncang seluruh Changlan, dan langsung menuju ke celah di angkasa. Telapak tangan raksasa itu langsung patah. Saat berikutnya, bayangan virtual naga raksasa langsung membunuh kehampaan dengan kekuatan ledakan yang mengguncang dunia. Langit sepertinya retak saat ini. Kemudian, dengungan pelan terdengar, dan guntur mengerikan yang datang darinya menghilang. Mu Yun menghentikan tangannya, melihatnya dan berkata sambil mencibir, lain kali kamu muncul di hadapanku, aku akan membunuhmu. Saat itu, Zhu Yinyin dan Mo Susu benar-benar tercengang. Itu, Lei Wuyu, keberadaan peringkat keempat dalam daftar Changlan. Apakah kamu sudah ditolak oleh Mu Yun? Berapa level kekuatan Mu Yun saat ini? Mu Yun memandang mereka, tersenyum dan berkata, apakah kamu baik-baik saja? Yah, Mo Susu memandang Mu Yun dan berkata sambil tersenyum pahit, dalam beberapa tahun terakhir, aku tidak pernah berpikir akan seperti ini jika kamu dan aku bertemu lagi. Kenapa? Meremehkanku. Mu Yun tersenyum, menunjuk anak laki-laki di sekitarnya dan berkata sambil tersenyum, ini anakku. Qin Chen maju dan melengkungkan tangannya. Zhu Yinyin kemudian berkata, tingkat kekuatan apa yang telah kamu capai sekarang? Kaisar yang terlambat. Mu Yun tersenyum, masih ada jarak dari puncak Kaisar. Di periode selanjutnya dari Kaisar yang membunuh Lei Xuan dengan begitu mudah, jika kamu mencapai puncak Kaisar, aku khawatir tidak ada yang akan menjadi lawanmu kecuali mereka bertiga. Mu Yun tersenyum dan tidak menjelaskan banyak. 12 harta karun dari kelaparan diintegrasikan ke dalam gerbang reinkarnasi surga. Jika dia tidak membuat kemajuan apapun, dia benar-benar akan menjadi seorang tiran. Mu Yun melirik bumi di sekitarnya. Terjadi perkelahian antar seniman bela diri di mana-mana. Bau teror memenuhi ribuan mil. Ini sudah berakhir. Mu Yun berkata dengan lemah, aku serahkan urusan selanjutnya padamu. Ya, Mu Yun memandang Mo Susu dan berkata sambil tersenyum, di mana Mo Wenyuan? Bukankah dia mencarimu? Yah, hehe, permisi, Kaisar Awan. Aku di sini. Suara tawa terdengar, dan sesosok tubuh muncul di udara dan muncul tidak jauh di depan Mu Yun. Itu Mo Wenyuan, dan Mo Wenyuan ini juga berasal dari keluarga Jeuyu, Fena Kunpeng, seorang kaisar agung di zaman kuno. Changlan berada di peringkat ke-13. Kamu senang dan nyaman. Kamu belum siap untuk memimpin pertarungan di antara 9 kamu. Setelah mendengar ini, Mo Wenyuan tertawa dan berkata, ini adalah pertikaian antara anak-anak generasi muda. Jika saya campur tangan secara paksa, itu akan menyebabkan perselisihan internal. Lebih baik menstabilkan pertikaian internal,
dan aku akan muncul lagi untuk menjaga situasi secara keseluruhan. Menurutku kamu tidak akan ikut campur sama sekali. Mo Yun berkata dengan lemah. Mo Wenyuan tersenyum, tapi dia tidak pernah membantah. Bocah ini telah mencapai tahap akhir kaisar. Terlebih lagi, yang paling penting adalah petir seperti itu berarti membunuh Lei Xuan, sungguh luar biasa. Mo Yun memandang Lei Wenyuan dan berkata lagi, siapa di belakangmu? Ah! Lei Wenyuan segera berkata, Kaisar Yun salah paham. Tidak ada orang di belakangku. Mo Yun berkata sambil tersenyum, semuanya ada di sini, apalagi yang harus disembunyikan. 8 protos naga, Phoenix, Titan, 5 roh, jiwa, tulang, Jeoyu dan Kilin telah kuat sejak masa banjir dan kelaparan, dan tidak akan ada tanpa dukungan orang lain. Yundi benar-benar salah paham. Saya sendirian. Saya menunggu kesempatan untuk dipromosikan ke alam Tuhan. Benar-benar, Mo Yun tersenyum dan berkata, pedang Yuncu berasal dari keluarga naga hijau Tianchang, Zulong Xieyuan, dan keluarga naga Zijin. Kedua keluarga naga ini ada di luar wilayah. Sepertinya Yun dan Xie, klan naga, klan Phoenix, semuanya memiliki orang di Changlan. Klan jiwa memimpin langit, klan tulang-tulang King Peng, dan klan 5 roh tidak. Klan Titan Zhu Tiankui, klan Kirin Mo Yiyan, ini orang-orang. Saya khawatir mereka mewakili lebih dari sekedar kaisar kuno. Sederhana saja, Mo Wenyuan tersenyum dan berkata, yah, sulit untuk mengatakannya. Mo Yun memandang Mo Wenyuan, tersenyum dan berkata, izinkan saya bertanya, jika 4 gerbang surgawi dibuka, akan ada orang di luar wilayah. Benarkah? Ini, pasti. Mo Wenyuan kemudian berkata, sejujurnya, beberapa orang di Changlan sudah lama masuk dari luar negeri. Karena Kaisar Awan mengetahui bahwa pedang Yuncu, Xie Yuan, dan lainnya berasal dari luar wilayah, dia juga harus memahami bahwa meskipun Changlan dilarang, seseorang masih bisa masuk ke sini, tetapi sulit untuk keluar. Kamu bisa, aku tidak akan keluar sampai kamu mencapai alam Dewa Jalan, tapi Changlan dilarang, jadi hampir tidak mungkin untuk mencapai alam Dewa Jalan. Adapun Kaisar Ming dan Mu Qingyu, itu pengecualian. Sekarang Ye Yuxi juga merupakan pengecualian. Changlan dilarang dan tidak dapat mencapai alam Tuhan. Dan hanya ketika kita mencapai alam jalan besar barulah kita dapat meninggalkan Changlan. Hal ini memang saling eksklusif. Sebenarnya, Mo Wenyuan tersenyum dan berkata, 8 protos seharusnya tidak terlalu memikirkan urusan di Changlan. Yang dipedulikan oleh 8 protos adalah keturunan dari 8 kelompok etnis di Changlan. Oh, Mo Yun berkata sambil tersenyum, mengapa? Kaisar Awan juga harus mengetahui asal mula dunia Changlan. Mo Wenyuan kemudian berkata sambil tersenyum, di masa lalu, dunia kuno Changlan adalah yang terbesar dan terkuat dari 9 alam semesta. 18 dewa diperjuangkan, alam semesta hancur, dan dunia kuno Changlan hancur. Rusak, dunia Changlan ini sebenarnya adalah benua Changlan, tanah inti dari dunia kuno Changlan di masa lalu. Petik 2. Benua Changlan dapat digambarkan sebagai wilayah inti dari dunia kuno Changlan alam semesta kuno. Kaisar Dewa Surga, Batu Surga, Kaisar Dewa King Qiao, Gu Beichen, dan 4 Kaisar Dewa di bawah tahta Lichang Lan semuanya ada di sini. Apa kamu tidak penasaran? Dunia ini sangat besar. Ketika dunia dihancurkan dan dihancurkan di mana-mana, mengapa ada kemungkinan besar begitu banyak dewa yang bangkit kembali di dunia yang bergejolak ini? Inilah keanehan dari tanah di bawah kaki kita. Saat ini, meskipun 8 protos yang tinggal di sini belum mencapai tingkat alam dewa jalan besar, masing-masing dari mereka adalah jenius di mata para seniman bela diri dari 8 protos di luar wilayah. Mo Yun mengangkat alisnya dan berkata perlahan, dunia Changlan adalah tanah harta karun. 8 protos di dalamnya telah dipengaruhi oleh tanah harta karun selama puluhan juta tahun. Petik 2. Itu benar. Mo Wenyuan berkata lagi, ini bukan hanya puncak kaisar seperti kita. Saya berharap 4 gerbang surgawi akan terbuka, dunia Changlan akan terhubung dengan dunia luar, dan kita akan mencapai alam Tuhan. Katakanlah, begitu 4 gerbang surgawi dibuka, orang-orang Jeoyu yang besar, 4 pembuluh darah, dan ratusan ribu orang akan diairi oleh kekuatan besar langit dan bumi, dan kemampuan pertumbuhan mereka luar biasa. Faktanya, Mo Qingyu membuat eksperimen mengenai hal ini pada tahun-tahun itu. Sudah terlambat. Sudahkah Anda melakukan eksperimen? Mo Yun memandang Mo Wenyuan dan mengangkat alisnya,
tapi kemudian matanya bergetar dan berkata dengan takjub, surga ke-9. Ya, Mo Wenyuan berkata sambil tersenyum, di masa lalu, surga ke-9 diproklamirkan oleh Kaisar Yuan, dan kekuatan langit dan bumi tidak terhubung dengan alam Changlan, tetapi pada saat itu, surga ke-9 relatif stabil dan kemudian dilarang oleh Tuan Mu Qingyu, yang menyebabkan kegagalan seni bela diri di surga ke-9. Mo Wenyuan kemudian berkata sambil tersenyum, larangan berkah Mu Qingyu telah merugikan Kaisar Yuan. Sekarang jika dipikir-pikir, Kaisar Yun tidak akan berpikir bahwa ayahmu menghabiskan begitu banyak uang untuk membuatmu berkembang dengan aman setelah memasuki Changlan. Mu Qingyu selalu memikirkan banyak hal. Surga ke-9 dilarang oleh Mu Qingyu, yang mirip dengan Changlan yang dilarang oleh orang lain. Setelah kekuatan mencapai puncaknya, bahkan orang yang paling jahat pun tidak dapat menembus puncak ini. Jadi masalahnya muncul. Mo Wenyuan berkata sambil tersenyum, ketika larangan itu dilanggar, surga ke-9 terhubung dengan seluruh dunia Changlan. Saya pikir Kaisar Yun juga melihatnya. Petik 2. Para dewa dan kaisar kuno yang tersembunyi di surga ke-9 telah membuka gerbang gunung, penerimaan murid, dan pengembangan aula awan. Dapat dikatakan bahwa mereka telah mencapai puncak dalam 10.000 tahun, dan akumulasi sisa surga dalam lebih dari 100.000 tahun atau bahkan ratusan ribu tahun. Sebenarnya, ini adalah eksperimen ayahmu. Hasil dari eksperimen tersebut adalah surga ke-9 terlarang telah meningkat pesat dalam waktu singkat. Sekarang Changlan seperti surga ke-9 sebelumnya. Tidak, harus dikatakan bahwa ini lebih misterius daripada surga ke-9. Mo Wenyuan memandang Mu Yun dan berkata, kamu seharusnya sudah tahu sebelumnya bahwa apa yang disebut benua dan dunia memiliki inti, jantung benua dan jantung dunia. Hal semacam ini misterius. Aku tidak tahu apa itu. Dunia Changlan saat ini adalah benua Changlan di masa lalu. Apa yang disebut wilayah yang luas, sumber daya yang melimpah, dan kebajikan yang baik membawa banyak hal. Benua ini sangat menakjubkan. Jika 4 gerbang surgawi dibuka dan larangan dibuka, umat manusia dan 8 keluarga dewa di dunia Changlan akan mendapat lompatan maju dalam mempromosikan hak asasi manusia. Ini dulunya adalah sarang Li Changlan. Bahkan, mungkin sekarang, si Fang Tianmen tidak bisa memutuskan hubungan dengan Li Changlan meskipun itu bukan hantu Li Changlan. Kalau tidak, seseorang akan melarang sarangnya, dan dia bisa acuh tak acuh. Petik 2. Mu Yun sudah tahu di dalam hatinya. Artinya, di zaman kuno, para kaisar agung di zaman kuno tidak menunggu kesia-sian, tetapi kebenaran. Pembukaan si Fang Tianmen benar-benar akan membuat perubahan yang mengguncang bumi di dunia Changlan. 8 protos di luar Changlan peduli dengan 8 protos karena masing-masing protos ini akan menjadi jenius. Petik 2. Hampir seperti itu. Mo Wenyuan kemudian berkata, dikatakan bahwa Kaisar ke-9 adalah kunci untuk membuka 4 gerbang surgawi, tetapi sekarang tampaknya itu bukan. Petik 2. Bagaimanapun, di generasi Anda, bahkan jika Anda tidak membukanya, dia, si Fang Tianmen akan terbuka secara otomatis. Sepertinya jika si Fang Tianmen tidak terbuka, itu tergantung maksud orang di baliknya, bukan Anda. Mu Yun berkata sambil tersenyum, dalam analisis terakhir, itu masih bidak catur yang dimanipulasi oleh orang lain. Kamu tidak tahu apa-apa saat berada di papan catur. Jika kamu ingin menghentikan permainan, seperti ayahku, rencanakan perlahan dan pahami permainan catur, atau balikkan permainan catur, membatalkan permainan catur. Mo Wenyuan tidak mengatakan apapun. Permainan catur ini diatur oleh para dewa zaman dahulu. Kalau mereka ingin membatalkannya, bagaimana bisa? Mu Yun berkata lagi, kalian orang tua bukanlah orang baik. Mo Wenyuan tertawa dan berkata, Kaisar Yun, kamu tidak bisa mengatakan itu. Jika orang tidak membunuh semua orang demi dirimu sendiri, bukankah para dewa kuno bekerja begitu keras untuk membuat permainan catur? Ya, jika kamu tidak melakukannya sendiri, surga akan membunuhmu. Mu Yun melirik Qin Chen di sisinya. Qin Chen tidak tahu apa yang dipikirkan ayahnya sekarang. Yun Chujian, Yu Yan, Lei Wuyu, dan jiwa yang mengarah ke langit tidak. Ada orang di belakangmu, Zhu Tiankui, Gu Xianming, Mo Wenyuan, dan Mo Yiyan. Kamu berasal dari 8 keluarga dewa dan Lei keluarga. Kamu tidak tahu apa yang salah dengan dunia Changlan. Apa yang kamu pikirkan? Mo Wenyuan berkata sambil tersenyum, sejujurnya, tentu saja, ini hanya dugaanku. Misalnya,
8 protos naga, Phoenix dan Titan tidak terlibat dalam permainan catur Kaisar Ilahi. Ini lebih untuk keturunan dari 8 kelompok etnis di Changlan. Keempat sisi gerbang surga terbuka dan 8 keturunan utama protos dapat diperkenalkan. Petik 2. Seperti yang saya lakukan baru saja dikatakan, setelah gerbang Sifang Tianmen dibuka, Changlan akan terhubung dengan dunia kuno dan berubah. Musuhmu seharusnya bukan 8 protos, tapi klan Lei. Pasti musuhmu. Mo Wenyuan kemudian berkata, klan Lei ada di masa banjir dan kelaparan. Cacat Dubuye, kematian Ye Xiaoyao, dan Zulong Xiyuan semuanya terkait dengan klan Lei, dan pasti ada lebih dari satu klan Lei di luar. Sifang Tianmen, mungkin akan ada beberapa orang seperti Lei yang datang untukmu. Tentu saja, akan ada orang yang tidak ingin kamu mati. Aku tidak yakin siapa orang itu. Ayahmu harusnya tahu itu. Mu Yun berkata dengan santai, apakah kamu tahu asal-usul Kaisar Xuanhao? Dia, Mo Wenyuan berkata sambil tersenyum, saya tidak tahu. Mungkin hanya Mu Qingyu dan Di Ming yang tahu. Mo Wenyuan berkata lagi, Mu Yun, bahkan jika kamu melakukannya sepenuhnya, kamu mungkin tidak dapat mengubah beberapa hal. Jika kamu tidak ingin menjadi pion orang lain, saya khawatir kekuatan Anda saat ini tidak cukup untuk menyangkal segalanya. Bahkan jika kamu mencapai level ayahmu, itu tidak cukup. Para dewa kuno begitu kuat sehingga mereka dapat menghancurkan alam semesta yang luas. Pikirkan tentang itu. Kekuatan macam apa ini? Mu Yun tersenyum dan berkata, ya, sulit membayangkan betapa kuatnya itu. Nah, klan Zhou Yu ini, karena ayahku membantu klan Mo Sufu, selanjutnya jagalah klan Zhou Yu dengan baik. Aku tidak peduli kamu berada di pihak mana, setidaknya jangan merugikan rasmu sendiri. Itu sifatnya, kata Mu Yun, pergi dari sini bersama Qin Chen. Dalam perjalanan, Qin Chen memandang ayahnya dan berkata, ayah, apakah kamu mengkhawatirkan sesuatu? Mu Yun memandang Qin Chen, tersenyum dan berkata, saya sedikit khawatir. Kemudian ayah dan anak itu meninggalkan surga ketiga dan tiba di Changlan, sebuah kehampaan, sebuah tanah tersembunyi di benua itu. Mu Yun datang ke tanah pegunungan benua. Dengan telapak tangannya, seekor sapi bersisik biru terangkat ke udara. Mu Yun berkata sambil tersenyum, nak, ayah memberimu barbecue. Kemudian Mu Yun mulai sibuk. Dalam waktu setengah jam, bau samar daging hilang. Ayah dan anak itu duduk di tanah, salah satunya memegang kaki sapi dan makan dengan gembira. Apakah ini enak, puas? Oh, bocah bau, kamu tidak terlalu ahli. Kamu baik-baik saja, Tuan, barbecue lebih enak. Saya tidak percaya. Ayah dan anak itu mengobrol. Qin Chen tiba-tiba menggigit daging sapi, memandang Mu Yun dan berkata, ayah, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Kamu selalu khawatir setiap hari sejak kamu dekat dengan 9 ibu terakhir kali. Ibuku bisa melihatnya. Tidak, semua orang bisa melihatnya. Qin Chen berkata dengan serius, saya telah hidup selama puluhan ribu tahun sekarang. Beritahu anak saya apa yang Anda pikirkan. 4875. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Mu Yun memandang Qin Chen, tapi dia tertawa dan berkata, kamu boneka kecil, apa yang kamu tahu? Ayah, wajah Qin Chen muram dan berkata dengan serius, kami para penggembala, dari kakek, kamu adalah putra tertua dan saya adalah cucu tertua. Dari kecil hingga kecil, menurutku kakek peduli padamu, tapi dia tidak memeriksa semuanya untukmu. Jika dia memeriksa semuanya untukmu, kamu tidak akan mati di negeri dongeng. Petik 2. Saat saya datang ke sini, Anda tidak bisa memeriksa semuanya untuk saya. Setiap orang punya jalannya sendiri. Qin Chen sangat serius dan berkata, saya pergi sendiri. Hidup dan mati adalah takdir saya. Anda tidak dapat mengubah apapun hanya dengan memikirkannya sendiri. Mu Yun memandang Qin Chen dan diam di tempatnya sejenak. Putraku sudah dewasa. Mu Yun tersenyum. Sebenarnya, itu bukan apa-apa. Itu hanya sesuatu yang ayah tidak mengerti. Mu Yun memandang Qin Chen dan berkata, sekarang, bukan giliran anakmu yang memikul tanggung jawab sebagai penggembala. Kamu memiliki ayah dan kakek dari ayahmu. Baiklah, kembali. Qin Chen memandang Mu Yun dan menghela nafas tanpa daya. Ayah dan anak itu pergi dari sini dan kembali ke surga ke-9. Dunia Changlan, perlahan-lahan menjadi tenang. Pada hari pertama surga, setelah kemunculan pedang Yuncu,
ke-10 keluarga naga dianeksasi oleh Xie Qing. Tidak ada seorang pun di antara 10 keluarga naga, hanya 10 pembuluh darah keluarga naga. Istana Xingchen benar-benar sunyi, tanpa gerakan apapun. Tampaknya perubahan keseluruhan Changlan tidak ada hubungannya dengan Istana Xingchen dan Bintang Kaisar. Keesokan harinya, keluarga Phoenix dan Menara Yuanxi masih sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini, Menara Yuanxi benar-benar sunyi dan tidak ada pergerakan. Di surga ketiga, Istana Surga yang terbakar dikalahkan sepenuhnya oleh klan Ye, tetapi klan Ye tidak mengirim seseorang untuk mengambil alih Istana Surga ketiga, tetapi dievakuasi setelah mengalahkan Istana Surga yang terbakar sepenuhnya. Surga ketiga yang luas diperintah oleh klan Zhou, Mo Susu, Zhu Yinyin. Pada masa-masa awal mereka, kedua kaisar menjadi juru bicara surga ketiga. Pada masa awal kedua kaisar, mereka secara alami tidak memenuhi syarat, tetapi di belakang mereka berdiri Mo Nyuan. Pada saat yang sama, mereka juga memiliki banyak ikatan dengan para penggembala. Pada hari keempat, setelah berakhirnya Istana Tianshan, Istana Bingshen dan keluarga Titan dapat digambarkan sebagai dua bagian dunia. Di belakang Istana Es, ada nyanyian opera Yuan, 20 besar daftar Changlan. Para Titan juga memiliki 20 tokoh pertama seperti Zhu Tiankui. Pada hari kelima surga, klan tulang dihormati. Ming yang abadi tulang keluar dari gunung dan duduk di klan tulang. Di surga keenam, Kaisar Lei meninggal, dan paviliun Tianlei dilubangi oleh aula awan, keluarga Senfu dan kamu, sedangkan hak surga keenam jatuh ke tangan keluarga Qilin. Klan Kirin benar-benar netral dari awal hingga akhir dan tidak pernah terlibat dalam urusan klan Kaisar dan klan penggembala. Mo Yiyan, peringkat ke-14 dalam daftar Changlan, berasal dari keluarga Tinta. Qilin, dan sekarang berdiri di belakang keluarga Qilin. Di surga ketujuh, ada 5 keluarga roh dan Senfu, dengan kedua belah pihak berdiri berdampingan. Surga ke-8 milik keluarga jiwa. Keberadaan ketujuh dalam daftar Changlan juga berada di luar gunung. Surga ke-9 didominasi oleh aula awan. Pada saat yang sama, ada surga Yin Yang, Kaisar kuno Yin Fu dan Kaisar kuno Yang Tian, serta paviliun Tianji Gunung Yuanshen, lembah hantu pemurnian jiwa Dewa kuno Ye, serta kuil Dizang Dewa kuno Dizang dan lembah Yuming, Dewa Yuming, Jurang Maut. Dan Kaisar kuno yang tak ada habisnya di wilayah Lautan Darah Sa dan Kaisar kuno Wujian di Gunung kuno Wujian, tetapi keduanya menjaga hubungan dekat dengan aula awan. Adapun reruntuhan suci Xiaoyao, tidak dapat disangkal bahwa kebangsaan kamu mendominasi. Inilah situasi terkini di dunia Changlan. Hampir setiap domain dan masing-masing pihak mendapat dukungan dari 15 orang kuat teratas dalam daftar Changlan. Hanya saja semua orang tahu, penguasa sebenarnya dari dunia Changlan, tanah 10 batas, tetaplah kaisar dan penggembala. Meskipun keluarga kaisar hanya memiliki istana Xingchen dan menara Yuanxi, orang yang benar-benar tak terkalahkan dari alam dewa jalan besar itu ada. Sekalipun keluarga kaisar hanya memiliki satu denyut nadi, tidak ada yang akan meremehkannya. Namun, para penggembala sekarang berkembang pesat. Ia tidak hanya menguasai alam surga ke-9 dan ke-7, tetapi juga reruntuhan suci Xiaoyao. Ia juga merupakan teman besi bagi umat pastoral. Pada saat yang sama, klan naga, klan Phoenix, istana Dewa Es, dan sebagainya semuanya terkait erat dengan klan pastoral. Dan yang paling penting, di dalam para penggembala, Mo Qingyu adalah eksistensi yang sebanding dengan Kaisar Ming. Puisi Yeyu juga telah mencapai alam Tuhan. Mo Yun, menembak langsung belum lama ini dan membunuh Lei Xuan, yang berada di peringkat ke-18 dalam daftar Changlan. Dikatakan bahwa Lei Wuyu dipaksa kembali. Langkah ini membuat semua orang mengerti bahwa Mo Yun di periode akhir Kaisar memiliki kekuatan yang sama dengan 10 besar daftar Changlan. Siapa yang berani memprovokasi penggembala seperti itu? Namun, para penggembala tidak melakukan sesuatu yang istimewa terhadap dunia luar. Alam surga ke-9, alam surga ke-7, dan reruntuhan suci Xiaoyao, ketiga batas ini, aula awan, Senfu, dan kebangsaan kamu, semuanya berkembang dengan nyaman. Adapun Mo Yun sendiri, dia juga memanfaatkan waktu ini untuk belajar formasi dengan Du Guye, belajar ilmu pedang dengan Lu Qingfeng dan Ye Xueqi, dan sering bersaing dengan beberapa wanita serta anak-anaknya. Jika tiba waktunya untuk berhenti pada titik ini, segala sesuatunya tampak baik-baik saja. Tapi ini dan itu, selama 100 tahun terakhir, pola di dunia Changlan pada awalnya sudah stabil. Pada hari ini,
Mu Yun bersandar pada pohon kuno di lembah di belakang olah awan, seolah sedang beristirahat. Dalam pelukannya, Mu Zixuan dengan terampil berbaring di pelukan ayahnya, dengan senyuman manis di wajahnya dari waktu ke waktu. Di kejauhan, Mu Xuanfeng dan Mu Xuanchen, dua pembuat onar, mendiskusikan dan su dengan sengit. Mu Yudan dan Mu Yuyan sedang bermain game. Mu Tianyan mengambil pedang dan terus menikamnya. Qin Chen sedang duduk di puncak gunung dengan telapak tangan menghadap ke atas, seolah sedang berlatih. Sore hari, matahari terbenam, dan angin hangat membuat orang sangat nyaman. Saat ini sungguh sunyi dan damai. Tapi saat berikutnya, di atas langit, awan gelap samar datang, dan kemudian seluruh langit dan bumi tampak gelap saat ini. Bukan hanya surga ke-9, hal ini berlaku di seluruh dunia Changlan. Segera, guntur besar menyebar ke seluruh dunia Changlan. Saat ini, langit dan bumi bahkan terus bergetar. Pada saat berikutnya, seluruh dunia Changlan, di atas langit, tertutup awan gelap, kilatan petir, dan bau teror tertahan. Di bawah penindasan yang mengerikan itu, dimanapun di dunia, terdapat daratan yang tak ada habisnya. Saat ini, mereka meledak dan menyebar ribuan mil. Ada juga gunung yang langsung pecah dan runtuh. Lautan sedang mendidih. Tampaknya dunia damai di saat-saat terakhir, dan saat berikutnya adalah akhir dunia. Untuk sesaat, banyak kaisar besar di berbagai kalangan bangkit satu demi satu dan memandang ke surga dengan mata terkejut. Apa masalahnya? Saat ini, surga ke-9, lembah di belakang olah awan. Mu Yun perlahan membuka matanya dan menatap langit dengan tenang. Di surga ke-9, banyak tempat runtuh dan rusak, tetapi olah awan dibangun oleh puisi Dugu Kamu dan Ye Yu setelah kerja keras selama puluhan ribu tahun. Itu sekokoh sup emas dan tidak bisa dipecahkan. Tidak ada perubahan besar saat ini. Ayah, Mu Zixuan menciutkan lehernya dan mendekati Mu Yun. Zixuan tidak takut. Mu Yun tersenyum dan berkata, siapapun yang datang, dia akan datang.